Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah anggota dari kelompok 6 5U Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan amanah untuk menyampaikan materi mengenai penulisan proposal. Kami beranggotakan saya sendiri, Talita Ardelia, sebagai ketua. Kemudian ada rekan-rekan saya, Nisha Muharromah, Siti Azizah, Namira Fajrina, Ernita Sari, dan juga Nadia Nazwa. Beberapa dari kita mungkin sudah familiar dengan istilah proposal, karena proposal biasanya dibuat untuk menjabarkan atau menjelaskan suatu rencana yang pada akhirnya akan disampaikan oleh pihak ketiga dan membutuhkan persetujuan setelahnya. Karena begitu pentingnya proposal, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan dalam materi kali ini, dimulai dari pengertian proposal itu sendiri, tujuan proposal, jenis-jenisnya proposal ada apa saja, dan bagaimana teknik penulisan proposal yang baik dan benar. Materi pertama akan dimulai oleh rekan saya, yaitu silakan Isya Muharromah. Ya, baik. Masuk pada submateri pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sebuah proposal. Menurut Citeku, proposal bermakna usulan yang merupakan hasil dari kegiatan mengusulkan atau propose dalam bahasa Inggris. Proposal merupakan suatu usulan atau rencana yang memerlukan persetujuan dari pihak lain sebelum dilaksanakan. Isi proposalnya dapat berupa rancangan kegiatan, dana, pelaksana, dan lain yang sebagainya. Sedangkan menurut Keraf, proposal merupakan suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Proposal dibuat untuk meyakinkan seseorang atau badan sehingga orang atau badan tersebut menerima proposal atau usul dan melakukan apa yang diharapkan dalam proposal tersebut. Kemudian, penyusunan suatu proposal itu dapat dilakukan oleh seseorang, badan-badan, maupun instansi swasta atau pemerintah yang lain. Pihak yang membuat proposal tidak selalu melakukan permintaan kerjasama yang menguntungkan kepada penerima proposal. Artinya, proposal yang dibuat itu tidak sebagai kerjasama dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bisa saja sebuah proposal itu dibuat hanya untuk menyampaikan usul atau masukan kepada pihak lain tentang masalah yang sedang terjadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebuah proposal itu tidak dibuat hanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kerjasama yang menguntungkan dalam dunia bisnis, tetapi sebuah proposal dapat dijadikan bahan atau alat yang digunakan seseorang atau badan hanya sebatas untuk memberikan usulan kepada pihak lain tentang suatu permasalahan sosial yang sedang terjadi atau akan terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai tujuan dari penulisan proposal. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya di pengertian proposal, bahwa proposal itu berisi sebuah usulan. Namun apa sih sebenarnya secara umum tujuan penulisan dari sebuah proposal itu dan kenapa begitu penting untuk disampaikan? Secara umum, isi proposal itu terdiri dari yang pertama permohonan bantuan kepada pihak lain. Kedua, adanya penawaran dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu atau pihak ketiga tadi. Yang ketiga, permohonan izin bolehkah melakukan penelitian yang bersifat formal biasanya. Yang keempat, perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal akan seperti apa jalan rencananya akan disampaikan dalam proposal. Kemudian, permohonan bantuan dana kepada pihak lain. Jadi, dirinci dananya secara singkat dan padat, untuk apa dan berapa banyak. Kemudian, sebagai masukan atau usulan tentang suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Setelah kita telaah, ternyata penulisan proposal ini tidak hanya untuk tujuan saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis, tetapi bisa saja hanya sekadar untuk benar-benar menyampaikan usulan saja. Apakah usulan kita diterima atau tidak, dan biasanya bersifat formal dan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, next. Apa sih manfaat dari penulisan proposal?
Ini ada lagi dijabarkan secara umum. Yang pertama, sebagai landasan kerja atau rencana. Hal ini bermanfaat dapat mengarahkan panitia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam proposal. Biasanya kalau udah ada landasan atau rencana awal, semuanya jadi lebih terinci dan jelas ya kita mau melakukan proses apa dan step apa selanjutnya. Yang kedua, kita bisa menjelaskan secara singkat di dalam proposal bagaimana kegiatannya, kapan dilaksanakannya, dan pihak-pihak itu siapa saja yang ikut berkontribusi. Yang ketiga, kita bisa meyakinkan pihak lain yang terkait dalam kegiatan yang kita ajukan, dari segi donatur misalnya, untuk memberikan dukungan baik dari segi material maupun finansial. Misalnya, kita hendak mengumpulkan dana untuk membangun masjid untuk kepentingan umum ke lembaga amal misalnya. Hal-hal yang kita sampaikan dalam proposal itu nanti akan jadi laporan pertanggungjawaban untuk siapa? Yaitu untuk donatur atau pihak terkait yang ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid tersebut. Contoh sederhananya seperti itu ya. Jadi jelas dipaparkan di dalam proposal. Kemudian next yang keempat, meminta bantuan kepada pihak lain, itu masih sama seperti poin ketiga. Jadi ini proposal adalah sebuah bukti penting untuk pihak ketiga. Kemudian yang kelima, kita lagi-lagi hanya bisa memberi sekedar usulan, masukan kepada pihak lain tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Next. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis proposal. Nah, jenis-jenis proposal ini terdiri 3, yaitu jenis proposal formal, proposal semi formal, dan proposal non formal. Untuk proposal formal sendiri, itu biasanya proposal formal ini dibuat untuk suatu kepentingan yang formal juga. Nah, untuk penyusunannya itu mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan formal. Contohnya itu seperti proposal pengajuan karya ilmiah. Lalu di sini ada proposal semi formal, yaitu proposal semi formal yang umumnya itu tidak selengkap proposal formal namun masih berbentuk baku. Untuk penyusunannya sendiri tidak terlalu mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam naskah formal. Nah, di dalam proposal semi formal ini biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti proposal pengajuan festival kepada ketua kecamatan. Lalu yang terakhir ada proposal non formal, yaitu proposal yang biasanya hampir sama dengan proposal semi formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Nah, untuk penyusunannya itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formal. Dan di dalam proposal non formal ini juga terdapat beberapa hal seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Next. Di sini menurut Keraf, macam-macam bidang yang bisa dijadikan sasaran dalam membuat proposal. Yang pertama itu ada penelitian. Nah, di sini biasanya penelitian ini dibuat oleh seseorang atau lembaga-lembaga ilmiah seperti perguruan tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ditunjukkan oleh suatu badan dan dibiayai oleh badan tersebut. Lalu yang kedua di sini ada pengembangan. Lalu yang ketiga di sini ada perencanaan. Misalnya itu untuk pembangunan gedung, kantor, sekolah, dan lain-lain. Nah, proposal perencanaan ini dibuat oleh perusahaan yang berkecimpung di dunia kontraktor. Lalu yang terakhir ada pemasaran. Nah, di pemasaran ini terdapat 5 bab ya. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 rumusan masalah, yang ketiga pembahasan, yang keempat itu ada aspek pemasaran. Nah, di bab 4 ini itu ada 4 submateri. Yang pertama segmen pasar, strategi pemasaran, yang ketiga promosi usaha, dan ada sistem penjualan atau distribusi. Lalu di bab 5-nya itu diakhiri dengan penutup. Next slide. Sekarang kita masuk ke proposal formal. Di sini ada 3 bab ya. Yang pertama ada bagian pendahuluan, terdiri dari
4 submateri. Yang pertama ada surat pengantar atau memorandum pengantar, yang kedua sampul dan halaman judul, yang ketiga daftar isi, lalu yang keempat ada penegasan permohonan. Nah, di bab 2 ini yaitu bagian isi proposal terdiri dari 5 submateri. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua pembatasan masalah, yang ketiga rencana kegiatan, yang keempat personalia, lalu yang kelima yaitu biaya atau anggaran dana. Dan di bab 3 yaitu bagian penutup. Oke, yang selanjutnya di bagian pendahuluan itu seperti yang tadi sudah dibicarakan, terdiri dari surat pengantar atau memorandum, kemudian halaman judul, ada ikhtisar atau abstrak, daftar isi, dan penegasan permintaan. Di bagian pendahuluan pertama ada surat pengantar atau memorandum pengantar. Fungsinya itu untuk menjelaskan apa saja sih yang perlu diketahui oleh yang menerima proposal. Nah, isinya itu mengenai alasan mengapa pembuatan proposal itu diberikan sebuah usulan kepada yang menerima proposal. Penjelasan sekilas tentang isi proposal dan juga permintaan kepada penerima proposal untuk dapat membantu melaksanakan pelaksanaan dari isi proposal tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sampul dan halaman judul. Nah, biasanya yang dicantumkan dalam sampul dan halaman judul ini ada jenis proposal, judul proposal, nama penyusun, nama lengkap, kemudian nama lembaga serta logo lembaga, kemudian tahun pembuatan proposal seperti yang dicontoh sebelah kanan ini gitu. Kemudian untuk pembuatan judul juga harus dibuat semenarik mungkin agar yang menerima proposal itu mau mempertimbangkan pengajuan proposal kita gitu. Kemudian yang ketiga ada daftar isi. Nah, daftar isi ini merupakan rekapitulasi dari semua judul utama dan juga subjudul utama yang terdapat dari proposal tersebut. Tujuan dari daftar isi ini untuk memberikan kemudahan kepada yang menerima proposal dalam menentukan atau mencari yang ingin dicari dalam proposal tersebut. Kemudian yang keempat ada penegasan permohonan. Nah, pada bagian ini tidak harus selalu ada ya di dalam isi proposal gitu. Yang terpenting itu perumusan di bagian ini harus sesuai dengan isi dari proposal karena akan mempengaruhi pertimbangan yang menerima proposal. Selanjutnya ada bagian isi proposal. Bagian isi proposal memuat semua uraian secara terinci tentang suatu masalah, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan. Isi proposal pada tiap-tiap lembaga penerima proposal berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melihat siapa penerima proposal tersebut. Nah, di isi proposal itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada bagian ini dikemukakan semua hal yang berkaitan dengan sebuah masalah yang sedang dibahas. Kondisi-kondisi yang telah, sedang, atau akan terjadi dibahas dalam bagian ini untuk membuka pengetahuan penerima proposal terhadap masalah yang diajukan dalam proposal tersebut. Next. Nah, yang kedua, ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan untuk menentukan masalah-masalah mana saja yang paling penting untuk dijadikan prioritas dalam pembahasan proposal tersebut. Yang ketiga, ada rencana kegiatan. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena pada bagian ini penerima proposal akan mengetahui tentang keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang keempat, ada personalia. Dalam proposal kegiatan, bagian ini biasanya disebut dengan susunan panitia. Karena bagian ini terdiri dari orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir ada biaya atau anggaran dana.
Bagian ini menjadi bagian yang diperhatikan oleh penerima proposal. Karena pada hakikatnya pengajuan sebuah proposal selain untuk menawarkan suatu hal, meminta perizinan kegiatan, ia juga dimaksudkan untuk meminta bantuan dana kepada penerima proposal untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada bagian penutup. Bagian penutup proposal berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti tabel, gambar, dan sebagainya yang digunakan dalam proposal tersebut. Sebagian besar, bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan, saran, atau penegasan kembali permohonan yang diajukan oleh pembuat proposal kepada penerima proposal. Baik, selanjutnya ada proposal non formal, di mana sudah diketahui sebelumnya bahwa proposal non formal itu dalam pembuatannya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formal seperti yang diketahui dalam proposal formal. Dalam pembuatan proposal non formal ini juga harus diketahui harus memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam sebuah proposal. Maka ada beberapa yang harus dimasukkan ke dalam proposal, yaitu yang pertama ada masalah, di mana pada bagian masalah ini dapat menjelaskan sebuah masalah yang harus sesuai dengan kebutuhan pada di lapangan, di mana sama halnya dengan proposal formal, dalam proposal non formal juga harus menjelaskan masalah, pekerjaan, atau kegiatan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada rencana kegiatan, di mana pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan itu dilakukan, kapan kegiatan itu dilaksanakan, dan di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Lalu bagian ini juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah proposal non formal, karena bagian ini akan menjadi pertimbangan oleh penerima proposal. Lalu yang ketiga ada permohonan, di mana pada bagian ini adalah bagian penutup proposal non formal yang berisi permohonan untuk melakukan kegiatan tersebut. Biasanya dalam bagian ini juga dilampirkan pada biaya yang akan diajukan untuk kegiatan tersebut. Next. Selanjutnya ada teknik penulisan proposal. Dalam membuat sebuah proposal itu bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, tapi juga bukan sesuatu pekerjaan yang sulit. Yang artinya dalam membuat sebuah proposal itu akan terasa mudah apabila kita sudah mengetahui teknik membuat sebuah proposal, baik bersifat formal, semi-formal, maupun non-formal. Lalu, sebelum kita membuat proposal, kita harus mengetahui maksud dan tujuan dalam pembuatan proposal tersebut. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah proposal yang pertama, yaitu ada pembuatan atau penyusunan yang sebaiknya dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang sudah ahli. Yang kedua, tentukan tema dan tujuan proposal yang akan dibuat. Yang ketiga, persiapkan bahan-bahan serta informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, menyusun draft atau kerangka proposal yang baik dan sistematis. Yang kelima, musyawarahkan rancangan draft atau kerangka tersebut kepada pimpinan atau orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Dan yang keenam, buatlah proposal dengan sebaik mungkin. Next. Lalu selanjutnya, menurut Sitepu, ada beberapa persiapan yang harus diperlukan dalam menyusun sebuah proposal penelitian untuk penulisan skripsi. Antara lain, yang pertama, tentukan bidang dan masalah yang hendak diteliti dalam kawasan teknologi pembelajaran. Yang kedua, kreatif dan inovatif dalam menentukan bidang dan masalah penelitian. Yang ketiga, batasi ruang lingkup masalah penelitian dan aspek jenis masalah, variabel, tingkat dan jenjang pendidikan, populasi dan responden, dan tempat penelitian. Keempat, carilah teori yang berkaitan dengan masalah itu. Yang kelima, ada review atau pengkajian penelitian yang pernah dilaksanakan dalam bidang dan masalah yang telah dipilih. Yang keenam, ada pertimbangan, kemungkinan, dan kelayakan penelitian dilihat dari sumber-sumber teori, sumber data, dana, dan waktu. Yang ketujuh, diskusikan masalah penelitian itu dengan teman atau dosen peneliti yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir,
Pegang teguh bahwa Anda adalah pemilik dan penanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian. Terima kasih Aziza, kita sudah berada di penghujung materi. Kami sudah sampaikan dan presentasikan secara runtut ya, mulai dari pengertian proposal hingga teknik penyusunannya seperti apa. Dengan adanya video pembelajaran ini, semoga bisa banyak membantu teman-teman yang menonton jika ada yang ingin bermitra bisnis, melakukan kerjasama, menyampaikan usul atau pengajuan permohonan bantuan. Semoga bisa banyak membantu karena sudah mengetahui tips-tipsnya di dalam video ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.